Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bu, tolong sebutkan namanya dulu. oh ya, saya Nani Saragi. Saya tinggal di Amsterdam. Saya lagi berlibur di sini untuk 3 minggu. Alhamdulillah terjadi lockdown di Amsterdam, di Belanda. Saya bisa memperpanjang liburan saya kurang lebih 10 hari. Saya lahir di Pematang Siantar, anak seorang tentara. Alhamdulillah seorang tentara 45 ya. Oke. Begini Pak Ustadz, saya bekerja hampir 21 tahun di suatu perusahaan sebagai seorang koordinator. Kemudian ada reorganisasi dan saya harus memilih untuk keluar. Sebenarnya saya bisa masuk tetapi dengan posisi lain, dengan tugas-tugas yang lebih berat, sedangkan sebenarnya itu sama, hanya saya merasa perusahaan itu ingin mengeluarkan kita-kita yang sudah kerja lama. Oke. Saya sekarang berpikir saya ingin pindah ke Indonesia kembali, tetapi keadaan di Indonesia ini saya kurang nyaman karena ya anyway, saya punya 2 hal. Kalau saya pindah ke Indonesia, saya ingin membantu bisnis keluarga. Insya Allah ilmu yang saya dapat selama saya di Eropa, di Belanda ya khususnya, saya bisa insya Allah sumbangkan kepada keluarga dan kepada sekeliling saya. Tetapi sekali lagi saya duduk poin aja Bu ya. Ya, oke, anyway, saya pikir saya ingin berusaha di Belanda juga, di Amsterdam. Saya tinggal dari Amsterdam. Untuk berusaha di Amsterdam, insya Allah saya pikir itu lebih baik untuk ekonomi saya. Tetapi untuk agama anak saya itu lebih baik tinggal di Indonesia. Anak saya 8 tahun. Nah, saya mohon nasihat Pak Ustadz, apakah lebih baik saya tinggal di sana atau saya harus kembali ke sini, di mana kalau di sana ekonomi saya lebih baik, insya Allah saya pikir ya, dan tetapi untuk pendidikan anak saya kurang, tetapi mungkin ya pendidikan anak saya itu lebih baik di sini menurut pemikiran saya. Begitu. Terima kasih dan saya senang sekali alhamdulillah bisa berhadapan dengan Pak Ustadz, dan insya Allah ini adalah bukti kita nanti di surga, di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Nani Ustadz dari Amsterdam. Kalau di Medan amplas merendal masuk dalam. Ini rupanya betul-betul orang Belanda Ustadz. Silakan Ustadz. Saudara-saudara saya yang bekerja di negara tidak Islam, dari mulai Amerika, Amsterdam sampai Hong Kong, Taiwan, maka hari ini tidak lagi bisa kita bagi dunia ini menjadi 2 seperti dulu. Ada namanya Darussalam, negeri Islam, ada Darul Harb, negeri perang. Madinah, negeri Islam, Makkah, negeri perang. Maka semua orang yang ada di Makkah mesti pindah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Sekarang tidak lagi bisa begitu. Oleh sebab itu saudara-saudara kami dari Maroko yang bekerja di Belanda, di Jerman, di Prancis, ulama Maroko justru mengirim, tempat saya sekolah itu namanya Darul Hadis. Di Darul Hadis itu alumni-alumninya yang orang Maroko dikirim menjadi ustadz di Portugis, Spanyol, dengan ke Belanda, karena banyak imigran yang datang dari Tunisia, Aljazair, Maroko. Artinya ulama membolehkan orang Maroko tinggal di Eropa. Makanya Eropa itu diprediksi oleh orang Yahudi, namanya Bernard Lewis. Bernard Lewis orang Yahudi mengatakan setelah dia teliti, Eropa itu nanti akan menjadi Islam. Kenapa analisanya begitu? Jerman diisi oleh imigran dari Turki, karena orang Turki paling banyak di Jerman. Inggris akan diisi imigran dari 3 negara, India, Pakistan, Bangladesh. Terbukti prediksi itu, wali kota Inggris Islam India. Lalu kemudian Prancis diisi oleh imigran dari 3 negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, sampai hari ini. Jadi amat
Ini untuk menghilangkan kegelisahan saudara-saudari yang bekerja di Eropa, di Amerika. Boleh hukumnya bekerja di negeri tidak Islam dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Tetap bisa menjalankan syariat Islam, tidak membuka aurat dan lain-lain sebagainya terkait dengan ajaran Islam. Tapi hukum bekerja. Apa dalilnya? Ali bin Abi Thalib mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi di Madinah. Dilaporkan ke Nabi. Kata Nabi tak apa-apa, karena sekedar yang dipakai itu jasanya, jasa menimba air, tak ada terkait dengan akidah. Wala anabidu ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadi. Jadi ibu bekerja, jaga syariat Islam, maka ibu mendapat gaji, gajinya halal. Adapun keraguan tentang pendidikan anak, juga zaman sekarang tidak ada halangan lagi, karena anak bisa dikirim sekolah tahfiz Quran. Di Kudus ada program taman SD hafal 30 juz. Taman SD umur 13. Atau masuk ke Ponorogo, di dekat Gontor ada pesantren Muqaddasah SMP SMA tamat hafal Quran. Jadi tak ada halangan. Ibu bisa kunjungi dengan ekonomi baik, bisa setahun datang 2 kali. Maka sesungguhnya ibu berpisah dengan anak, sekolah dia di pondok pesantren, ibu tetap di Belanda, dua-duanya dapat, ekonomi dapat, dan yang paling penting adalah pendidikan anak. Saya dulu terlintas di pikiran saya, 2 orang anak emak saya, dua-duanya laki-laki. Sampailah hati emaknya mengirim saya ke Mesir, sampai 12 jam naik pesawat baru sampai. Sekarang saya baru paham, rupanya dialah yang sayang dengan anaknya. Adapun emak kawan saya yang tak dikasihnya dia pergi, bukan begitu cara sayang pada anak. Biarkan dia terbang sejauh memandang, maka sesungguhnya itu mendidik dia untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Anak ibu kirimkan masuk dia tahfiz, SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz. Kuat akidahnya, paham dia keindonesiaan, ngerti dia sunnah Rasulullah. Nanti dia mau kuliah, silakan dia masuk ke Leiden University, silakan dia mau sekolah ke Leipzig Jerman, silakan dia mau ke McGill Kanada, karena akidahnya sudah kuat sesuai dengan kemauan dia. Saya selalu menyampaikan, ceramah saya tak keluar dari 3: islahul tarbiyah, perbaikan pendidikan; islahul iktisad, perbaikan ekonomi; islahul siyasah, perbaikan politik. Maka perbaikan pendidikan, saya hanya katakan pendidikan agama mesti kuat dari TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, basic. Setelah itu terserah mau jadi lawyer, mau jadi pengusaha, mau jadi hakim, mau jadi apapun, yang penting akidahnya sudah kuat. Insya Allah ibu dapat dua-duanya, ekonominya dapat, pendidikannya dapat. Wallahu a'lam bishawab.